Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Anggraini SEMM. Saya dosen Universitas Pamulang, Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Spesialisasi mata kuliah saya mengampu mata kuliah Manajemen Strategi, di mana bobot SKS-nya adalah 2, dan mata kuliah ini diampu oleh mahasiswa semester 6. Deskripsi dari mata kuliah manajemen strategi, seperti yang kita ketahui menurut Fred R. David 2004 di halaman 5, manajemen strategi adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Adapun tujuan yang diharapkan atau tujuan yang dicapai dari mempelajari manajemen strategi yaitu memberikan arah jangka panjang perusahaan yang ingin dicapai, membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan, membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif, mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien, membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal, meninjau ulang kelebihan dan kelemahan, serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan, berinovasi pada produk layanan sehingga selalu disukai oleh konsumen. Deskripsi dari mata kuliah ini, capaian pembelajaran yang akan diterima oleh mahasiswa, yaitu mahasiswa mampu menyusun dan merumuskan strategi perusahaan atas dasar visi misi perusahaan beserta dasar pemikiran analisis SWOT. Lalu outputnya atau luaran yang akan didapatkan oleh mahasiswa yaitu setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa dapat menganalisis kasus yang berkaitan dengan pembahasan pada ajaran ini yang berdasarkan situasi perusahaan baik nasional maupun internasional. Nah, pada mata kuliah ini, bahan kajian dari manajemen strategi meliputi yang pertama pengantar ekonomi strategi, strategi dalam proses manajemen strategi, lingkungan eksternal perusahaan yang akan membahas mengenai analisis industri dan pesaing, lingkungan internal yang meliputi sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti, merumuskan visi dan misi, formulasi dan safari strategi, strategi bersaing pada unit bisnis, strategi korporat, strategi internasional, strategi aliansi, tata kelola korporat yang baik, struktur dan desain organisasi, kepemimpinan strategi, dan pengendalian evaluasi dan kinerja strategi. Lalu, kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu mengerti pengantar ekonomi strategi, mengerti strategi dalam proses manajemen strategi, mengerti lingkungan eksternal, mengerti lingkungan internal, mengerti merumuskan visi dan misi, mengerti formulasi dan safari strategi, mengerti strategi bersaing pada unit bisnis, mengerti strategi korporat, mengerti strategi internasional, mengerti strategi aliansi, mengerti tata kelola korporat yang baik, mengerti struktur dan desain organisasi, mengerti kepemimpinan strategi, dan mengerti pengendalian evaluasi dan kinerja strategi. Pada standar kompetensi RPP, mahasiswa memiliki kemampuan dalam menjelaskan manfaat belajar strategi, manfaat belajar ekonomi strategi, menguraikan berbagai hal yang mengenai globalisasi dan tantangan manajemen strategi, menjelaskan definisi manajemen strategi, dan mendeskripsikan peranan manajemen stakeholder. Lalu indikator ketercapaiannya, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat ekonomi strategi di era globalisasi. Penyajian inti dari pengantar ekonomi strategi pada pertemuan satu ini yaitu manfaat belajar strategi, manfaat belajar ekonomi strategi, menguraikan berbagai hal yang mengenai globalisasi dan tantangan manajemen strategi, menjelaskan definisi manajemen strategi. Untuk mencapai memahami mata kuliah ini, mahasiswa mengikuti perkuliahan selama 14 pertemuan dengan media online. Nah, teknik perkuliahan yang saya menggunakan teknik delivery, interaction, dan assessment. Pada delivery, penyampaian saya menggunakan textbook, yang dimana karangan yang saya gunakan adalah karangan buku dari David Fred, yang berjudul Strategic Management.
Lalu saya juga memberikan pembahasan case study setiap minggu secara berkelompok. Dengan metode ini, mahasiswa lebih siap dalam mengikuti perkuliahan. Lalu interaksi yang saya lakukan pada perkuliahan ini, saya selalu mengajak mahasiswa aktif berdiskusi dalam sesi perkuliahan agar tercipta interaksi dua arah antar dosen dengan mahasiswa. Lalu saya juga menggunakan media WhatsApp selama 24 jam 7 hari untuk membahas kasus-kasus yang sedang ada pada saat ini melalui WhatsApp group. Lalu saya juga menggunakan Gmeet untuk video conference-nya. Yang ketiga, saya menggunakan asesmen, di mana pada saat pertama kali saya memulai perkuliahan, saya selalu memberikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa yang bertujuan supaya mahasiswa membuat strategi yang baik dalam perkuliahannya, di mana penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa untuk kehadiran adalah 10%, tugas dan presentasinya 20%, UTS 30%, dan UAS-nya 40%. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu saya menggunakan metode SCL, yang dimana Student Centered Learning yang menggunakan presentasi dan diskusi. Baik, sekarang kita lihat cuplikan pengajaran saya mengenai mata kuliah manajemen strategi. Kelihatan kan ya. Nah, kalau sekarang kita akan membahas mengenai pengantar dari ekonomi strategi gitu. Kalau misalnya yang di modulnya yang tadi saya kirim, yang 3 SKS itu, kita pertama adalah membahas mengenai tujuan umum dari manajemen strategis. Ya, hampir mirip sih, masih dasar-dasar ya, dimana kalau yang 3 SKS itu kita akan membahas mengenai identifikasi manajemen strategi, istilah kunci dalam manajemen strategi, itu sama manfaat dari manajemen strategi. Tapi ya kurang lebih karena kita di pertemuan 1 masih dasar ya, jadi saya ya membahas sedikit aja mengenai manajemen strategi, pengantar dari ekonomi strateginya dulu. Oh, nggak mau berubah sih slide-nya. Nah, sudah keluar? Udah berubah ya? Konsep dasar dari manajemen dan strategik itu pertama, istilah manajemen itu pastinya awal mulanya berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen. Apa tuh? Kayak mengelola ya teman-teman ya. Turunan dari kata to manage yang artinya mengurus atau tata laksana atau ketatalaksanaan. Sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana cara si manajer, orangnya ya, yang mengatur, membimbing, dan memimpin semua orang menjadi pembantunya atau menjadi bagian yang membantu pekerjaannya gitu ya, agar usaha yang sedang digarap dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pasti semua perusahaan pasti dia memiliki tujuan. Salah satu tujuan perusahaan apa? Selain mendapatkan profit atau laba, pasti ingin perusahaannya itu berkelanjutan, ya, stabil gitu. Mengenai definisi manajemen, sebenarnya ada banyak versi, namun demikian pengertian manajemen itu sendiri secara umum yang bisa kita jadikan pegangan adalah bahwa manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pasti ada planning, pengorganisasian, ya, ada pengarahan dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang terbatas. Jadi kalau manajemen prosesnya itu pasti ada si perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, ada si controlling, pengendalian, dimana si controlling itu pasti ada controllernya, orang yang mengendalikan. Orang yang mengendalikan siapa sih? Manajernya gitu. Terus slide ketiga. Arti kata strategik. Tadi kita membahas mengenai manajemennya. Sekarang kita harus tahu arti kata strategik apa. Kata strategik itu berasal dari bahasa Yunani
apa? Strategos, yang terdiri dari dua kata. Stratos yang berarti militer dan age yang berarti memimpin. Ya, yang berarti generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang untuk memenangkan perang. Itu adalah strategi. Itu menurut siapa? Menurut si Agustinus tahun 1996 pada bukunya di halaman 19. Kata strategik ya. Nah, jadi strategik itu intinya adalah cara si perusahaan, gimana sih caranya si perusahaan atau strateginya perusahaan dalam menentukan bagaimana misinya si perusahaan itu bisa tercapai agar misal perusahaannya berkelanjutan atau sustainability gitu ya, terusnya misalkan dilihat dari produknya nggak ketinggalan zaman, selalu ada inovasi-inovasi baru gitu. Salah satunya seperti itu. Ini udah kelihatan kan ya share screen-nya ya? Sudah kelihatan, Bu. Oke, lanjut. Strategi berkaitan dengan keputusan besar yang dihadapi oleh organisasi dalam melakukan bisnis, berkaitan dengan perilaku yang konsisten dan seharusnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif untuk si perusahaan. Strategi sangat penting untuk menentukan kesuksesan organisasi, sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa mempelajari strategi menjadi amat bermanfaat dan menjanjikan. Gitu, teman-teman. Jadi strategi itu penting. Biasanya strategi itu kalau untuk perusahaan dia buatnya itu jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek, strategi yang dibuat jangka pendek biasanya untuk manajer produksi atau bagian-bagian produksi ya, dia biasanya menggunakan strateginya itu ya jangka pendek, misalkan dilihat dari harga atau apa, mencari pemasok baru seperti, atau strategi yang lainnya yang intinya untuk mengurangkan biaya. Kalau biasanya untuk si perusahaan manufaktur ya, itu untuk strategi dan di jangka pendek biasanya bagian di produksi gitu. Tapi kalau strategi untuk perusahaan biasanya dia buatnya jangka panjang gitu. Lanjut. Sekarang kita harus ketahuin apa sih pengertian dari manajemen strategi. Manajemen strategi ini sebenarnya banyak, ada dari beberapa ahli itu banyak, tapi saya cuma ambil dari dua. Yang pertama, pengertian manajemen strategi menurut si Peirce dan Robinson tahun 97, dia tuh mengatakan bahwa manajemen strategik adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan atau formulasi dan pelaksanaan atau implementasinya mengenai rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi atau tujuan dari organisasi. Itu adalah pengertian manajemen strategi menurut Robinson. Tapi menurut si Fred R. David tuh yang tadi fotonya bukunya saya fotoin, manajemen strategi adalah bahwa manajemen strategi itu merupakan seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Jadi intinya sama, pengertian manajemen strategi intinya sama. Tujuannya sama-sama ingin mencapai sasaran ya, sasaran si perusahaan gitu, mencapai tujuan si perusahaan, di mana pasti melalui proses, ada perumusannya, ada implementasinya, barulah kalau si prosesnya sudah digabungkan dengan kegiatan kita, pelaksanaan kita yang telah dirancang sesuai dengan rencana kita gitu ya, pastilah tujuannya adalah agar si sasaran-sasaran organisasi atau tujuan-tujuan si perusahaan itu tercapai. Salah satunya tujuan perusahaan itu tadi ingin mendapat profit, salah satu, tapi masalah banyaknya banyak gitu. Kebanyakan kalau teman-teman, apa sih sasaran dari perusahaan? Biar untung, Bu. Iya, benar. Untuk mendapatkan profit tujuannya salah satunya.
Tapi salah banyaknya ada. Tadi kayak salah 2-nya supaya perusahaannya stabil, berkelanjutan, terusnya tidak ketinggalan zaman dan lain-lain itu banyak. Pokoknya kalau kalian gali lagi, kalian baca-baca sumber yang lain pasti banyak. Tujuan dari perusahaan bukan hanya untuk mencapai profit aja. Gitu. Lalu yang terakhir nih, saat yang terakhir, intinya si manajemen strategi ini merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh disertai penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Jadi dari kedua sumber tersebut maka dirumuskan manajemen strategi itu intinya apa sih? Oh, intinya manajemen strategi itu adalah prosesnya atau rangkaian kegiatan dalam pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh gitu. Oleh karena itu, manajemen strategi sangat penting bagi suatu organisasi atau perusahaan di dunia bisnis. Kenapa penting? Yang pertama, dengan adanya manajemen strategi dapat memberikan arah pencapaian tujuan organisasi, dapat membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak, dapat mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata dan dapat berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Itulah pengertian dari apa itu manajemen, apa itu strategi, dan apa itu manajemen strategi, dan apa sih keunggulan atau keuntungannya kita tahu mengenai si manajemen strategi. Gitu guys. Sampai sini ada yang mau bertanya kah? Hai, gimana? Paham nggak pengertian tadi? Hai, Bu. Iya. Masih gampang ya. Itu dasar ya teman-teman. Kenapa sih? Pasti kita dalam mempelajari suatu mata kuliah, kita harus tahu dasarnya karena nggak semua teman-teman kita itu adalah lulusan dari akuntansi atau lulusan dari manajemen IPS ya. Ini kan kebanyakan mata kuliah dari IPS ya kalau di akuntansi gitu ketimbang IPA gitu. Jadi kita mengulas sedikit. Intinya kalau manajemen itu adalah cara kita mengelola, memproses supaya rencana kita yang telah kita buat itu mencapai sasaran kita atau tujuan kita. Tujuannya siapa? Tujuannya si perusahaan, maksudnya seperti itu teman-teman. Ada yang mau bertanya nggak teman-teman sampai sini? Kita tadi perkenalannya udah banyak ya kan, terusnya membahas sedikit mengenai proposal, mengenai tugas, terus materi. Alhamdulillah semuanya dapat semua ya, materinya dapat. Yang lainnya juga dapat. Tapi kalau teman-teman ada yang mau bertanya, monggo silakan. Boleh yang bertanya mengenai tadi materi, boleh bertanya mengenai tugas atau apa, atau ada yang belum terabsen juga boleh. Sebelum kita tutup. Ada yang belum terabsen nggak? Oke ya, kita tutup perkuliahan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian sudah berkenan untuk merubah jadwal. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga materi kali ini yang hanya singkat mengenai pengantar dari manajemen strategi ini bisa kalian terima, kalian cerna dengan baik gitu, supaya di pertemuan selanjutnya kalian bisa mengikuti, udah tahu nih, oh strategi intinya begini caranya menganalisa. Anggap aja saya memposisikan saya sebagai manajer, gimana cara saya untuk memberikan solusi untuk perusahaan tersebut. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke guys, sampai situ ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya teman-teman ya, jika ada perkataan saya yang kurang berkenan atau ada kata-kata saya menyakiti hati kalian, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya, pokoknya saya mohon maaf dah lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.